Yang membuat kita selalu kecewa itu adalah bagaimana kita selalu compare hidup kita dengan hidup orang lain. Kita ngelihat di sosial media kehidupan orang lain yang umur kita sama, dia udah punya ini, punya itu. You don't know their life, man. Lu nggak tahu kan dia itu suksesnya dari mana. Kalian juga nggak tahu kan dia itu perusahaannya sudah BEP atau belum. You don't know their rekening gitu loh, alur uangnya kemana segala macam. Jadi kita nggak bisa compare juga chapter 20 orang lain itu sama dengan chapter 1 dalam hidup kita. We are all having a different story, different start. Belum tentu orang yang kelihatannya berhasil, kelihatannya sukses, nggak ada masalah dalam perusahaannya. Belum tentu itu semua juga hasil dari uang dari company-nya. Bisa aja dari investasinya atau dari tabungannya dia sendiri yang dia pakai dulu. You don't know. How do you know? Semua orang tuh punya ceritanya masing-masing. Jadi kita fokus pada apa yang di depan mata kita lah. Kalau kita memang harus compare, ya compare itu untuk memacu kita menjadi lebih baik ya. Jadi terinspirasi. Tapi 99% orang itu menjadi iri hati dan juga menjadi dengki, bahkan benci sama dirinya sendiri. Loh, dia 10 tahun dia sudah bisa kayak gini-gini, aku kok masih segini-segini aja. Memangnya kalau ada bunga nih, ya bunga itu semua mekarnya tuh berbarengan di tahun yang sama. Kan beda-beda. Ada yang mekar duluan, ada mekar belakangan. Tapi semuanya tetap mekar. Ya seperti itulah konsepnya, bahwa kita akan capek kalau kita selalu comparing waktu kita dengan waktu orang lain itu harus sama. Padahal ya beda-beda. Waktu Tuhan itu berbeda buat masing-masing. Tapi Tuhan yakinkan bahwa kita akan tetap mekar. Cuman kita harus tahu aja gitu. Memaknai ini tuh semua itu harus tahu gitu pemaknaannya, perspektifnya. Jadi fokus aja ke bisnismu sendiri, fokus aja ke dirimu sendiri. Nggak usah lihat kiri kanan. Ya buat pembelajaran boleh lah untuk lihat kiri kanan, tapi bukan menjadi satu hal yang membuat hati kita ini jadi iri, benci, dan bahkan kayak comparison gitu. Itu menjadi toxic gitu, karena kita merasa bahwa oh ya aku harusnya sudah punya ini, udah punya itu. Gak ada rumus bakunya guys ya. Umur 30 tahunan kita harus punya ini, harus punya itu. Umur 25 tahun kita harus punya ini, punya itu. Perusahaan kita udah harus untung di tahun kesekian. Ya nggak ada rumus bakunya. Kita juga nggak tahu, modal orang beda-beda kan. Kalau kita berawal dari modal yang kecil ya tentu kita harus tunggu dulu waktunya, karena kita harus ada profit yang kita sisihkan untuk jadikan barang lagi, sehingga kita barangnya jadi numpuk. Dan itu butuh waktu. Ya beda dong dengan orang yang sudah start gede, punya produk yang ribuan, terus dia punya budget marketing yang puluhan juta. Income-nya juga berbeda, inputnya juga berbeda. Ya nggak bisa di-compare gitu. Tentu yang lebih kecil akan membutuhkan waktu lebih lama. Kenapa? Karena kita perlu waktu untuk ngumpulin barang, sehingga barang itu bisa dijual, dan kemudian kita bisa dapat profit yang semakin bulan, semakin hari itu semakin meningkat. Ya kita jangan harap kita punya barang cuma nilainya 10 juta, kita terus mimpinya kita mau punya bulan ini 10M. Ya kan enggak masuk akal. Ya dengan kalau barangmu kejual semua aja nggak sampai loh. 100 juta pun nggak nyampe. Terus kamu berharap kamu bisa mendapatkan 10M. Ya itu kan nggak realistis gitu. Ya jadi tetap guys ya, kita harus fokus ke kita punya kerjaan, dan percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ingat, bunga itu mekar dengan waktu yang berbeda-beda. Begitupun juga pertumbuhan kita, progres kita, dan juga kesuksesan kita. Semoga ini bisa bermanfaat. Be grateful and take action.